Puncak arus mudik libur Lebaran sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Walau terjadi kepadatan yang panjang di beberapa daerah seperti jalur lintas Sumatera dan Pelabuhan Merak, namun terpantau penanganan yang cukup terkendali. Lalu bagaimana memotret mudik tahun ini dari catatan CNN Indonesia? Saya akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Mas Revo, selamat malam. Apa kabar, Mas? Selamat malam Ayu, kabar baik. Baik, Mas Revo, hari ini bisa kita katakan sebagai puncak arus mudik 2024 karena volume kendaraan yang terus meningkat. Lalu apa catatan dari CNN Indonesia mengenai mudik hingga H-3 Idul Fitri ini? Ya Ayu, mengapresiasi kesigapan dari pemerintah dan aparat yang menangani penanganan mudik tahun 2024 ini. Sepanjang yang catatan yang kita punya, walaupun terjadi peningkatan, namun relatif semuanya berjalan dengan relatif lancar. Petugas-petugas juga terlihat sikap, baik itu dari kepolisian maupun kementerian lembaga terkait untuk menangani mudik tahun ini. Walaupun kita tahu bahwa mudik tahun ini dalam prediksinya meningkat jauh lebih banyak dari catatan-catatan kita sebelumnya. Tahun 2022 misalnya jumlah pemudik diperkirakan sejumlah 85 juta jiwa. Kemudian tahun 2023 itu meningkat menjadi 120-an juta jiwa dan sekarang diperkirakan menjadi 193 juta jiwa. Yang tentu terus kita ingatkan dalam pantauan-pantauan liputan mudik yang kita lakukan, kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi apa yang sudah di himbauan-himbauan yang diberikan oleh baik itu oleh kepolisian maupun kementerian lembaga terkait dengan mudik ini. Dalam catatan kita misalnya yang tadi paket yang sebelum editorial view ini, misalnya pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Raas harus menginap berhari-hari di Pelabuhan Jangkar Situbondo misalnya. Mereka kesulitan mendapatkan tiket. Himbauan pemerintah sebelumnya dalam pemberitaan-pemberitaan kita, pemerintah juga menghimbau agar setiap pemudik yang hendak menyeberang menggunakan feri sebaiknya sudah mengantongi tiket sebelum tiba di pelabuhan sehingga tidak terjadi penumpukan. Kalau misalkan terjadi penumpukan itu juga akan mengakibatkan kemacetan. Nah, cuman masalahnya memang dalam yang dikeluhkan oleh pemudik tadi di Pelabuhan Jangkar, mereka kesulitan mendapatkan tiket secara online gitu ya. Nah ini mungkin menjadi catatan-catatan yang tentunya kita harapkan di tahun-tahun mendatang ini bisa diperbaiki. Termasuk juga penambahan-penambahan yang tadi disampaikan oleh Menko PMK menelpon TNI Angkatan Laut untuk mendatangkan armada tambahan kapal KRI tambahan untuk mengangkut para pemudik. Jika ini bisa diprediksi lebih awal, tentu tidak akan mengakibatkan penumpukan. Nah, catatan-catatan seperti ini yang seharusnya juga ini adalah masukan-masukan sehingga kita berharap di tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi gitu. Tapi overall sebenarnya Ayu, mudik kali ini selama yang kita lihat ya, kita perkirakan puncak arus mudik itu terjadi dari hari Jumat malam, Sabtu dan kemudian hari ini hari Minggu. Semuanya relatif terkendali dengan cukup baik walaupun di beberapa titik misalnya ada kemacetan-kemacetan, tapi kemudian dengan penanganan-penanganan yang baik, kemacetan-kemacetan tersebut bisa terurai dengan baik pula. Baik, relatif cukup terkendali, namun masih ada beberapa catatan, salah satunya di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Tapi Mas Revo, kalau kita flashback sedikit, kalau dibandingkan dengan tahun lalu di 2023, sebenarnya bagaimana penanganan pemerintah, terutama untuk crowd control di tahun 2024 ini? Iya, dari tahun ke tahun kita lihat selalu ada perbaikan. Semisal ketika kontraflow diberlakukan di tahun 2021-2022 terjadi beberapa hal kontraflow kemudian mengakibatkan kemacetan berpindah dari jalur tol ke jalur konvensional gitu ya, jalur tradisional. Karena kemudian orang yang kalau misalkan tol itu dibuka total menuju ke arah timur misalnya, maka pemudik yang hendak ke arah barat itu harus melewati jalur tradisional dan kemudian kemacetan dan penumpukan kendaraan terjadi di jalur tradisional. Itu terjadi di tahun 2021, 2022 gitu ya.
Tapi kemudian di tahun 2023 kita lihat kontraflow itu diberlakukan dengan buka tutupnya itu diberlakukan secara situasional, artinya dilihat evaluasi-evaluasi yang terjadi di lapangan gitu. Begitu pula kita perhatikan juga di tahun 2024 ini kontraflow atau misalkan satu arah itu diberlakukan secara situasional dan buka tutupnya juga diberlakukan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga memperhatikan semua aspek. Mas Revo, tadi telah dikatakan bahwa sebenarnya untuk kesiapan dari mudik, untuk rekayasa lalu lintas atau diskresi lalu lintas telah dipersiapkan. Tapi sebenarnya kan salah satu masalahnya adalah cuaca ekstrim yang sering terjadi. Lalu apa antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, baik juga oleh pemerintah terkait? Iya, ayo kalau misalkan terkait dengan cuaca ekstrim ini kan hal yang harus kita antisipasi bersama gitu ya. Tentunya kalau bagi para pemudik sendiri kita sesuai dengan himbauan pemerintah dan kepolisian, misalnya kendaraan harus disiapkan baik, kemudian juga muatan-muatannya juga tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan, kemudian juga hindari juga misalnya menaruh barang-barang di atas atap kendaraan secara atas kendaraan itu ya, karena beberapa yang kita lihat tentu beberapa menempatkan barang-barangnya menggunakan dibungkus plastik terpal seadanya gitu ya, dan itu tentu tidak aman baik bagi pengendara yang lain gitu ya, bagi kendaraan mereka sendiri, bagi kendaraan lain, dan juga mungkin barang-barang sendiri juga kondisinya tidak cukup menguntungkan baik gitu. Nah, hal lain juga tentu kita semua harus mendengarkan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh instansi seperti BMKG misalnya, karena sejauh ini perakiraan cuaca juga terus diberikan oleh BMKG. Nah, tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah gitu ya, bahwa Kapolda sendiri juga menyampaikan bahwa kebijakan one way satu arah itu akan mengakibatkan di wilayah-wilayah aglomerasinya terdampak. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa tentu yang harus dipersiapkan adalah bagaimana ketika mengurai kemacetan di satu titik dan sampai menimbulkan kemacetan di titik yang lain. Kalau padat tentu iya, kita semua sepakat padat ketika lebaran, tapi jangan sampai kemudian kepadatan itu menimbulkan kemacetan yang tentu kemudian mengakibatkan kelelahan luar biasa bagi para pemudik. Apalagi kalau misalkan kemacetannya sampai menimbulkan korban jiwa seperti tahun 2015 silam ketika ada tragedi Brebes Timur atau yang kita lebih populer dengan istilah Brexit pada waktu itu aja. Nah ini yang tentu diantisipasi semua pihak, termasuk juga di wilayah ibu kota. Nah, di wilayah ibu kota ini sendiri biasanya ketika nanti di hari H Lebaran, hari H dan hari H+1, ketika pemudik lokal itu atau orang pada bersilaturahmi, kemacetan itu biasanya akan terjadi di kantong-kantong wilayah-wilayah penyangga Jakarta, wilayah Bekasi, Tangerang Selatan, Bintaro misalnya, di Serpong, di Tangerang Selatan maupun Tangerang maupun wilayah Depok. Biasanya kemacetannya akan sangat luar biasa ya, bagi para warga yang hendak bersilaturahmi. Dan ini tentu juga yang kita harapkan ada kesigapan tersendiri dari Dinas Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan maupun kepolisian untuk bisa mengantisipasi kemacetan-kemacetan yang terjadi di wilayah-wilayah, kalau dalam bahasa Kapolda tadi adalah wilayah-wilayah aglomerasi, di aglomerasi ibu kota. Karena dari tahun ke tahun kita perhatikan kemacetan selalu terjadi di wilayah-wilayah penyangga ibu kota karena adanya pemudik-pemudik lokal atau wilayah-wilayah orang-orang yang tidak mudik ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun ke Pulau Sumatera, orang-orang yang tinggal di wilayah ibu kota dan sekitarnya Jakarta Raya itu saling bersilaturahmi menggunakan, karena satu keluarga maka menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 gitu ya, itu memenuhi jalanan sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup melelahkan. Ini tentunya juga harus menjadi perhatian dari pihak kepolisian dan juga aparat kementerian yang lainnya supaya bisa tetap memikirkan kenyamanan seluruh warga ketika hari raya Idul Fitri.
Baik, Mas Revo, kita juga berharap semoga evaluasi dari mudik tahun-tahun sebelumnya ini bisa benar-benar menjadi tolak ukur bagi lembaga terkait untuk melaksanakan mudik di tahun ini agar aman, nyaman, dan juga minim kecelakaan ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial View, Mas Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Selamat malam, Mas Revo, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Ayu.